Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Taufik Al-Hakim. Di sini saya akan menyampaikan presentasi fotometri urin analyzer pada mata kuliah elektronika medika. Pada presentasi kali ini saya akan membahas materi pembahasan. Yang pertama, pengertian dari fotometri. Yang kedua, pengertian dari urin analyzer. Yang ketiga, bagian atau komponen urin analyzer. Yang keempat, prinsip kerja dari urin analyzer. Yang kelima, fungsi urin analyzer. Dan yang keenam, parameter pengujian pada urin analyzer. Baiklah, mari kita mulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pengertian fotometri. Fotometri adalah ilmu tentang pengukuran energi cahaya. Fotometri adalah bagian dari ilmu optik yang mempelajari mengenai kuat cahaya atau intensity dan derajat penerangan atau brightness. Fotometri adalah suatu metode analisa yang didasarkan pada pengukuran besaran serapan sinar monokromatis oleh suatu lajur larutan berwarna dengan menggunakan detektor fotosel, di mana besaran ini merupakan fungsi dari kandungan komponen tertentu yang melakukan penyerapan. Berikut ini merupakan gambar dari fotometer atau alat pengukur cahaya. Besaran-besaran dari fotometri. Besaran-besaran dari fotometri ada 4. Yang pertama, fluks cahaya. Yang kedua, intensitas cahaya. Yang ketiga, kuat cahaya. Dan yang keempat adalah luminansi. Yang pertama, fluks cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sebuah sumber luminos atau luminous flux dengan simbol F, dan satuannya adalah lumen. Yang kedua, intensitas cahaya adalah banyak cahaya yang dipancarkan oleh sebuah sumber titik persatuan sudut ruang atau luminous density. Simbolnya adalah I dan satuannya adalah kandela. Yang ketiga, kuat pencahayaan adalah banyaknya fluks cahaya yang jatuh tegak lurus pada suatu satuan luas permukaan, memiliki simbol E, dengan satuan adalah lux atau lumen per luas permukaan. Yang keempat, luminansi adalah intensitas cahaya persatuan luas permukaan atau brightness, memiliki simbol L besar dengan satuan kandela per meter persegi. Selanjutnya, teori dasar dari urin analyzer. Yang pertama yaitu membahas mengenai urin. Urin adalah salah satu zat dari sistem ekskresi pada manusia. Urin dihasilkan oleh ginjal melalui proses penyaringan darah. Urin harus dikeluarkan dari tubuh sebagai hasil dari proses sisa penyerapan nutrisi dari sistem ekskresi manusia. Jika tidak, maka urin akan meracuni tubuh manusia, karena urin merupakan zat-zat buangan atau sisa penyerapan nutrisi dari sistem ekskresi manusia. Selanjutnya, zat yang terkandung dalam urin sebagai berikut. Yang pertama ada air, yang kedua ada cairan empedu, yang ketiga ada garam, yang keempat ada urea, yang kelima ada asam urat, yang keenam ada amonia, yang ketujuh ada obat-obatan, yang kedelapan ada asam klorida, yang kesembilan ada sodium, dan yang kesepuluh ada gula. Yang pertama, air. Kandungan air dalam darah dikeluarkan dari tubuh jika konsentrasinya terlalu tinggi. Yang kedua, cairan empedu berasal dari hasil perombakan sel darah merah di hati dan memberi warna kekuningan pada urin. Selanjutnya ada urea dengan konsentrasi 9,3 gram per liter, merupakan hasil dari perombakan protein. Selanjutnya asam urat merupakan hasil dari perombakan protein. Selanjutnya ada amonia merupakan hasil dari perombakan protein, di mana amonia memberi bau pada urin. Selanjutnya ada gula. Gula ditemukan pada urin penderita diabetes dan tidak akan ditemukan pada urin orang yang sehat. Yang kedua, pengertian dari urin analyzer. Urin analyzer adalah alat semi otomatis untuk pengecekan yang dilakukan di luar tubuh untuk mendapatkan hasil pengecekan urin dengan hasil yang lebih tepat. Urin analyzer termasuk alat fotometer reflektansi atau reflectance photometer, di mana urin analyzer membaca strip test urin pada kondisi standar, menyimpan hasil ke memori dan menampilkan hasil melalui printer built-in dan atau serial interface pada alat tersebut.
Berikut ini merupakan gambar dari alat urine analyzer. Urine analyzer digunakan untuk membaca dan mengevaluasi hasil dari urine test strip. Contohnya ChemStrip 10 md, ChemStrip 7, dan ChemStrip 5 OB. Strip tes urin ini digunakan untuk strip multiparameter dengan penentuan berat jenis, pH, leukosit, nitrit, protein, glukosa, keton, urobilinogen, bilirubin, dan darah dalam urin. Urine analyzer menstandarisasi hasil dari pengetesan urine test strip. Yang ketiga, bagian atau komponen dari urine analyzer. Yang pertama ada printer penutup, yang kedua ada jalur sensor LED atau light emitting dioda, yang ketiga ada touchscreen display atau LCD, yang keempat ada pengupas muat area, yang kelima ada slot akses layar. Berikut ini merupakan gambar bagian atau komponen dari urine analyzer dari komponen 1 sampai komponen 5. Selanjutnya bagian atau komponen urine analyzer yang keenam ada printer thermal, yang ketujuh ada printer paper roll container, yang kedelapan ada release printer lever, yang kesembilan ada printer roller. Berikut ini merupakan gambar atau bagian dari urine analyzer dari komponen ke-6 sampai komponen ke-9. Selanjutnya yang ke-10 ada konektor kabel listrik, yang ke-11 ada fuse holder atau fuse pair, yang ke-12 ada switch daya, yang ke-13 ada konektor RS232C, yang ke-14 ada konektor printer eksternal, yang ke-15 ada platform dan limbah tray. Berikut ini merupakan gambar atau komponen bagian dari urine analyzer dari nomor 10 sampai ke nomor 15. Yang keempat, prinsip kerja urine analyzer. Berikut ini merupakan gambar blok diagram dari prinsip kerja urine analyzer atau jalannya alat kerja dari urine analyzer. Pemeriksaan kimia urine analyzer dapat dilakukan menggunakan urine test strip. Pada setiap strip terkandung bahan kimia yang berbeda-beda, di mana perubahan warna pada setiap strip akan mengindikasikan ada atau tidaknya bahan kimia tertentu yang terkandung dalam urin. Berikut ini merupakan gambar dari urine test strip yang digunakan sebagai kertas atau kertas warna yang digunakan untuk pemeriksaan urine analyzer. Pemeriksaan kimia urin dapat dilakukan dengan menggunakan alat yang dapat membantu menganalisis atau membantu pembacaan hasil urine test strip adalah urine analyzer. Urine analyzer dapat digunakan untuk menganalisis berat jenis urin, pH, leukosit, nitrit, protein, glukosa, keton, urobilinogen, bilirubin, dan eritrosit yang terkandung dalam urin. Pada urine analyzer terdapat memori yang digunakan untuk menyimpan sementara hasil analisis dan thermal printer yang digunakan untuk mencetak hasil analisis. Prinsip kerja dari urine analyzer adalah reflectance photometry, di mana pengukuran pemantulan cahaya, di mana alat mengukur intensitas cahaya dari pantulan sinar pada setiap bagian urine test strip yang disinari oleh sinar LED dengan panjang gelombang yang sudah ditentukan. Yang keempat, cara kerja dari urine analyzer. Strip uji atau test strip ditempatkan pada bagi geser, lalu motor penggerak bergerak ke dalam alat membaca. Analisa PET membaca referensi dan diikuti oleh masing-masing dari bagian uji pada strip atau uji test strip pada urine analyzer. Alat pembaca berisi LED yang memancarkan cahaya pada berbagai macam panjang gelombang. Berikut ini merupakan gambar dari langkah pengujian urine analyzer menggunakan test strip pada urine analyzer. Pembacaan dilakukan secara elektrooptikal yang dilakukan sebagai berikut. Cara kerja urine analyzer. Pembacaan dilakukan secara elektrooptikal yang dilakukan sebagai berikut.
Yang pertama, sebuah LED memancarkan sinar dengan panjang gelombang yang telah ditentukan ke permukaan test pad dengan sudut maksimum, sehingga permukaan dari setiap bagian urin test strip tersinari oleh LED. Kemudian sinar yang terpantul dari urin test strip akan diterima oleh detektor. Kemudian waktu pemeriksaan dari mulai mencelupkan urin test strip hingga selesai mencetak adalah kurang lebih 60 detik. Proses kerjanya yaitu sinyal analog yang diterima oleh detektor akan dikirim ke ADC atau analog to digital converter untuk diubah menjadi sinyal digital agar bisa diproses oleh mikroprosesor. Pada mikroprosesor, data hasil pembacaan setiap dari urin test strip akan dikonversi menjadi nilai reflektansi relatif yang mengacu pada standar kalibrasi. Hasil pengolahan mikroprosesor akan disimpan dalam memori dan kemudian dikirim ke komputer atau langsung dicetak. Yang kelima, fungsi urin analyzer. Urin analyzer digunakan untuk membaca dan mengevaluasi hasil dari urin test strip. Strip tes urin ini digunakan untuk strip multiparameter, penentuan berat, jenis, pH, leukosit, nitrit, protein, glukosa, keton, urobilinogen, bilirubin, dan eritrosit dalam darah manusia. Berikut ini merupakan gambar dari test strip pada urin analyzer. Yang keenam, parameter urin analyzer. Parameter dan panjang gelombang yang ditentukan oleh urin analyzer pada test strip sebagai berikut. Yang pertama, parameter berat jenis memiliki panjang gelombang 620 nanometer. Yang kedua ada parameter pH dengan panjang gelombang 620 nanometer atau 557 nanometer. Selanjutnya ada leukosit, parameter leukosit, nitrit, eritrosit dalam darah, glukosa, keton, urobilinogen, bilirubin, dan protein yang memiliki panjang gelombang 557 nanometer. Berikut ini adalah parameter dari urin analyzer. Parameter dari prinsip-prinsip uji spesifikasi untuk setiap parameter. Yang pertama ada parameter berat jenis. Dengan adanya kation, proton yang dilepaskan oleh zat pengompleks dalam PET test, indikator bromtimol biru berubah dari biru melalui biru, hijau, kemudian menjadi warna kuning. Yang kedua, uji pH. PET pengujian dari indikator berisi metil merah dan bromtimol biru. Indikator-indikator ini memberikan perbedaan warna yang jelas pada rentang pH dari 5 sampai 9,1. Dua warna berkisar dari oranye ke kuning dan hijau ke kuning. Yang ketiga, uji leukosit. Leukosit granulotik mengandung esteras yang mengkatalisis hidrolis dari suatu indoks karbonik asam ester menjadi indoksil. Indoksil yang terbentuk bereaksi dengan garam diazonium untuk menghasilkan warna ungu. Yang keempat, uji nitrit. Jika ada nitrit akan bereaksi dengan amonia amina aromatik untuk memberi garam diazonium, lalu terangkai dengan senyawa lebih lanjut menghasilkan pewarna warna merah ungu. Yang kelima ada uji protein. Yang keenam ada uji glukosa. Deteksi glukosa didasarkan pada metode enzimatik glukos oksidase atau GOD atau oksidasi glukosa enzimatik. Reaksi oksidasi glukosa memanfaatkan enzim untuk mengkatalisis pembentukan asam glukonik dan peroksida hidrogen dari oksida glukosa. Selanjutnya enzim kedua, peroksidasi, mengkatalisis reaksi hidrogen peroksida dengan kromagen termetil benzedin untuk membentuk kompleks pewarna hijau. Reaksi positif ditunjukkan dengan perubahan warna dari kuning ke hijau. Yang ketujuh, uji keton. Yang kedelapan ada uji urobilinogen. Yang kesembilan ada uji bilirubin. Yang kesepuluh ada uji darah. Uji darah, hemoglobin dan mioglobin jika ada
mengkatalisis oksidasi indikator dengan peroksida organik yang terkandung dalam tes PET. Eritrosit hemolisis utuh pada tes PET dan hemoglobin membebaskan hemoglobin yang menghasilkan suatu titik hijau. Karena tes PET menyerap beberapa mikroliter urin, eritrosit akan lebih terlihat pada set yang terpisah dari blok warna yang mewakili eritrosit dan hemoglobin. Titik hijau terbesar atau dipadatkan pada tes PET kuning adalah indikasi dari eritrosit utuh atau mioglobin. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.